Pada zaman dahulu kala, ketika bumi masih muda dan para dewa masih sering turun ke dunia manusia, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Lombok. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Resaputra. Rakyatnya hidup makmur, sawah-sawah menghijau, laut penuh ikan, dan hutan-hutan menyimpan hasil bumi yang melimpah. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sang putri kerajaan, seorang gadis cantik bernama Dewi Anjani, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan tak ada tabib atau dukun yang mampu menyembuhkannya. Raja yang sangat mencintai putrinya itu pun berdoa siang dan malam, memohon petunjuk dari para dewa. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, seorang resi tua datang dari puncak gunung. Ia bernama Resi Bodhi, seorang pertapa yang telah lama mengasingkan diri. Ia berkata kepada raja, "Wahai Prabu, sakit putrimu bukanlah sakit biasa. Dewi Anjani telah dipilih oleh para dewa untuk menjadi penunggu alam gaib. Jika engkau memaksanya tetap tinggal di istana, ia akan menderita seumur hidup. Tapi bila engkau merelakannya, ia akan bangkit menjadi makhluk suci penjaga gunung dan seluruh kehidupan di sekitarnya." Raja terdiam antara cinta seorang ayah dan takdir yang tidak bisa dihindari. Namun, demi keselamatan putrinya, ia pun rela. Dengan ditemani para dayang, Dewi Anjani dibawa ke puncak gunung yang menjulang tinggi. Ia berhenti di sebuah danau yang luas dan indah, dengan air sebening kaca, yang kini dikenal sebagai Segara Anak. Di tempat itulah Dewi Anjani mandi dan menyucikan diri. Tiba-tiba, dari dasar danau muncul cahaya berkilau. Air bergemuruh, kabut menebal, dan dari balik kabut muncullah seekor naga raksasa. Ia adalah Naga Basuki, penjaga keseimbangan bumi dan langit. "Dewi Anjani," kata Naga Basuki dengan suara menggelegar, "engkau telah dipilih. Mulai hari ini, engkau bukan lagi manusia biasa. Engkau adalah roh agung, penunggu gunung, dan pelindung seluruh makhluk di Pulau Lombok." Seketika itu tubuh Dewi Anjani berubah. Wajahnya tetap cantik, namun dipenuhi cahaya suci. Rambutnya panjang terurai, berkilau bagaikan sinar bulan. Ia perlahan menghilang ke dalam kabut, menyatu dengan gunung. Setelah peristiwa itu, gunung yang awalnya bernama Gunung Samalas meletus dengan dahsyat. Ledakannya mengguncang bumi, mengeluarkan api dan lahar yang membentuk kaldera luas. Dari kawah raksasa itu, lahirlah sebuah danau indah, Segara Anak tempat Dewi Anjani bersemayam. Rakyat percaya, letusan itu bukanlah bencana semata, melainkan penobatan Dewi Anjani menjadi penguasa gaib gunung. Nama gunung pun berubah menjadi Gunung Rinjani, diambil dari nama sang putri yang kini abadi. Sejak saat itu, masyarakat Sasak percaya bahwa Gunung Rinjani adalah gunung suci. Setiap tahun mereka mengadakan upacara pekelan di Segara Anak, mempersembahkan sesajen berupa hasil bumi, kain tenun, dan kepala kerbau untuk menghormati Dewi Anjani. Mereka percaya bila manusia menjaga gunung dengan penuh hormat, Dewi Anjani akan memberkati dengan kesuburan, hujan, dan hasil panen yang melimpah. Namun, bila manusia serakah, menebang hutan sembarangan, atau mengotori danau suci, maka Dewi Anjani akan murka. Gunung akan bergemuruh, asap menggepul, dan bencana akan datang sebagai pengingat. Legenda Gunung Rinjani mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan alam. Gunung, hutan, laut, dan danau bukan hanya milik manusia, melainkan juga tempat bersemayamnya roh dan kehidupan lain. Bila kita merawat alam dengan penuh hormat, maka alam pun akan memberi berkah. Namun jika kita merusaknya, maka bencana akan datang sebagai teguran. Oke, sekian cerita dongeng legenda Gunung Rinjani dari kami. Jangan lupa subscribe,
like dan komen ya. Terima kasih.